lagu Republik Fufufafa, apakah itu mencerminkan ada kekuasaan yang memang masih mengendalikan dalam penyelenggaraan negara ini, yang di luar kekuasaan yang resmi? Terkonfirmasi dengan lirik lagu ini, saya percaya saling melihat bahwa ada kekuatan di luar yang terlihat sekarang di rejim ini yang mengendalikan permainan dan kekuasaan ini. Apakah ini merujuk kepada beberapa tweet dari Fufufafa yang menyerang pribadi Prabowo Subianto? Udah pasti, Mas. Ini lagu ini kan dibuat dari fakta. Sejauh mana kekuatan Republik Fufufafa ini menurut Bang Budi? Oh, sangat kuat. Saya paham lah. Kita ngomong gini juga pasti dia berhitung. Ah, ini kapan waktunya nggak dikerjain ini pastilah. Gak ada masalah buat kita. Kendali apa nih Bang Mahmud? Kendali politik, hukum, ekonomi masih. Mereka masih menguasai? Oh, masih. Masih mengendalikan? Masih. Bayangin, Mas, negeri stunting dan kurang gizi. Sementara di sana kita tahu tambang batu bara mereka banyak, hutan mereka banyak, nikel mereka banyak. Tapi stunting tinggi. Gila nggak? Apa Pak Prabowo masih berdiam diri dengan soal-soal ini? Saya malah berterima kasih kepada Slank, dan saya Slanker sejati loh, mengingatkan kita bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Oh, Bang Budi projo juga, slanker juga. Berarti memang penyembah Jokowi sejati ya? Ya, sepanjang baik. Kalau nggak baik ya kita Dulu. ya, awal-awal. Awal-awal. Tapi karena kita udah tahu dibohongi, ya sadar juga kan. Berapa banyak orang yang seperti Bang Budi? Udah banyak sebenarnya, cuma nggak berani ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini saya akan berbincang dengan seorang narasumber terkait rilis single terbaru dari grup musik Slank yang dikenal sebagai salah satu penyembah Jokowi ya, di mana Slank merilis single yang berjudul Republik Fufufafa, dan ini menarik perhatian publik. Slank yang selama ini selalu menjadi pilar bagi Jokowi dalam kemenangan politiknya di 2 pemilu, akhirnya kembali ke fitrahnya sebagai grup musik yang slangian dan sering menyampaikan kritik sosial. Saya bacakan lirik dari lagu Republik Fufufafa. Aku lahir di negeri kacau balau. Orang-orangnya pada sakau-sakau. Sakau kuasa, sakau narkoba. Sakau, oi-ui, oa-oa, dan sakau berjudi. Fufufafa Republik, Republik Fufufafa. Negeri stunting dan kurang gizi, IQ rata-rata setara dengan monkey. Pada nggak sopan juga kurang ajar, pada sok tahu dan juga belagu. Fufufafa Republik, Republik Fufufafa. Dan untuk berbincang mengenai hal tersebut, Sobat Madilog, alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami. Langsung saja saya sapa seseorang yang nasibnya ya 11-12 ya dengan Slank ya. Dulu penyembah Jokowi, namun sekarang sudah tobat dan insaf. Langsung saya sapa Wakil Ketua Umum Projo periode 2014-2019, Budianto Tarigan. Bang Budi, terima kasih sudah hadir. Sudah mendengar ya lagu Slank ya? Sudah, Mas. Sudah ya? Sudah. Itu kira-kira apa pesannya dan ditujukan kepada siapa? Slanker itu kalau bikin lirik lagu, itu pasti pesannya itu syarat pesan moral dan etika, terutama dari sisi kritik sosial ya. Slanker ini salah satu mesin politik Jokowi loh. Slanker. Slank dan slankernya. Oke. Saya di Projo dulu, waktu awal-awal 2014 ya, ikut merasakan bagaimana kita jadi kekuatan, tanda petik ya, untuk mencari dukungan buat kemenangan Jokowi waktu itu. Puncaknya waktu itu kita bikin konser Salam 2 Jari di GBK waktu itu. Dan Pak Jokowi datang, pidato. Disitulah dia, mungkin saya bilang pede, bahwa dia jadi orang yang punya banyak pendukung. Dia pidato, ribuan manusia kan di situ. Projo aja waktu itu mengerahkan berapa ratus bus dari Jawa Barat, Banten,
dan sebagian Jawa Tengah. Jadi kalau hari ini ketika saya mendengar slang keluarkan lagu Republik Pupu Papa, dan saya lihat itu isi dan liriknya, saya dengar ada yang keberatan ya. Dan bahkan ada yang marah-marah. Justru dengan marah-marah mereka itu, saya balik bertanya, kalau nggak ada hubungan atau nggak ada sangkut paut, kenapa mesti marah? Jangan-jangan marah itu ya karena merasa terkonfirmasi. Nah ini, saya lihat dan kita harus jujur. Hari ini, apa yang kita banggakan di Republik ini hari ini? Coba. Semua orang, terutama pejabat kita itu, sibuk. Belum apa udah bicara soal koalisi permanen lah. Mempersiapkan peta 2029, padahal ini baru setahun kekuasaan. Partai politik juga sudah mulai lempar isu-isu yang nggak relevan. Soal kepala daerah dipilih oleh DPRD kah atau apa. Nah, Mas Marji, Berarti masuk ini ya. Masuk Lahir di negeri kacau balau. kacau balau, sakau kuasa, sakau apa lagi itu? Narkoba, judi. Sakau judi. Wah, gila. Makanya aku bilang, kalau situasi ini terus dibiarkan dan orang-orang yang seperti ini memimpin negara ini, mau dibawa kemana kita? Yang Coba. bikin kacau balau siapa? Ya pemimpinnya malah. Pemimpin yang mana? Dari dulu ini pemimpin ini yang bikin kacau itu. Yang memegang kekuasaan tertinggi barangkali kita sebut begitu. Yang mestinya dia membuat situasi dan kondisi lebih baik, karena dipaksakan dan nggak mampu, ya beginilah jadinya. Rezim yang mana? Ya termasuk rejim yang mungkin ya apa tuh Pupu Papa ini kan. Saya nggak mengatakan apa ya bahwa ini lagu slang ini apa namanya tuh luapan ketidakpuasan. Saya nggak membaca itu. Saya malah berterima kasih kepada slang, dan saya slangker sejati loh, mengingatkan kita bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Ini yang menciptakan Mas Bim Bim. Ya, Berarti lirik lagu Republik Pupu Papa mewakili apa yang ada di isi hati Bang Budi. oh ya saya banget ini lagu. Terima kasih loh slang. Berani bangkit dari tidurnya kalau kata orang ya. Kalau saya bilang enggak, selengker dengan kesadarannya pasti akan muncul seperti ini. Itu selengker sejati dia. Bagus. Iya. Oh, Bang Budi projo juga, selengker juga. Iya, double gardan ya. Oh iya. Berarti memang penyembah Jokowi sejati ya? Ya, sepanjang baik. Kalau nggak baik ya kita Dulu. ya, awal-awal. Tapi karena kita udah tahu dibohongi ya sadar juga kan. Iya. Berapa banyak orang yang seperti Bang Budi? Udah banyak sebenarnya, cuma nggak berani ngomong aja. Mungkin seperti saya ini sadar kan sadar diri ya. Setelah masalah HUS, Pak Jokowi nggak ada respon yang memadai buat saya, sehingga saya juga merasa, oh berarti dari sisi idealisme udah nggak cocok dan nggak udah sesuai, udah beda jalan, gitu. Menurut Bang Budi, slang kenapa baru sadar sekarang? Mungkin soal waktu aja kali ya Mas. Mungkin mereka juga mungkin udah sadar lama, tapi mungkin lagu ini muncul ke publik ya baru-baru ini. Tapi selengker itu bukan nggak sadar, bukan karena baru sekarang, nggak, udah lama sebenarnya ini. Dan bukan juga karena mereka nggak dapat apa-apa, mereka juga anak orang kaya kok, mampu semua kok, nggak harus dapat jabatan atau tidak baru bikin lagu seperti ini, nggak juga. Oke, menurut Bang Budi, lagu Pupu Papa ini luapan kekecewaan, luapan kemarahan, atau luapan apa yang mungkin bisa mewakili banyak orang di negeri ini? Saya mengatakan begini Mas, kalau kita bicara dari lirik lagu ini ada sebuah potret sosial yang menyangkut terhadap masa depan bangsa ini dan menyangkut kepemimpinan bangsa ini. Sehingga muncullah lagu ini jadi kritik sosial yang strategis kalau menurut saya. Jadi kondisi Republik hari ini ya memang seperti ini.
Bayangin Mas, Bapak Republik. Ini yang ngeri nih. Sakau kuasa, sakau narkoba. Gila. Saya percaya Slank bikin lirik ini bukan main-main dan bukan asal-asalan dan bukan tidak didukung oleh fakta-fakta tertentu. Mereka membuat lagu ini pasti melihat data empirik sehingga mereka berani. Kalau soal resiko, Slank dari dulu nggak mikir resiko kan. Sama, itu disitulah saya sukanya Slank. Tapi kembali ke pertanyaan awal tadi. Ini ditujukan kepada siapa? Pemilik Pupu Papa siapa ya? Justru saya lihat karena pendukungnya marah, pendukung Pupu Papa ini ya. Jadi kita malah jadi berkesimpulan, oh berarti mendekati ke figur G gitu contohnya gitu. Kalau tadi pendukungnya santai aja nggak ada masalah sih kita. G ini siapa? G banyak loh. Gatot bisa. Bisa, gagal total ya maksudnya ya. Maksudnya Gibran Raka Buming Raka. Ya, itu ini Bang Bim Bim. ya. Dia ini bikin lagu saya percaya lah. Dari sisi batin saya udah paham nih. Maksud dia siapa. Dan dia ngomong ini motifnya apa saya udah paham. Dan ini Mas, saya justru terima kasih kepada Slank. Dia mampu dan berani mengeluarkan album seperti ini. Karena Slank pernah berada di lingkaran dalam. Mesin politik utama loh. Di luar partai ya. Saya percaya ini, Slank ini dari dulu ini ikut bertarung, berjuang memenangkan Jokowi. Saya lihat itu di lapangan. Anak-anak muda itu begitu histeris kalau Slank itu konser kan, dan membawa nama Jokowi gitu ya. Jadi wajar juga kalau mereka itu memberikan sebuah edukasi politik ketika situasi ini bukan tambah baik. Dan ketika dia lihat figur-figur ini dipaksakan untuk memimpin negeri ini. Oke. Dan dari lagu Republik Pupu Papa, apakah itu mencerminkan ada kekuasaan yang memang masih mengendalikan dalam penyelenggaraan negara ini? Yang di luar kekuasaan yang resmi. Kalau saya lihat terkonfirmasi. Dengan lirik lagu ini, saya percaya saling melihat bahwa ada kekuatan di luar yang terlihat sekarang di rejim ini yang mengendalikan permainan dan kekuasaan ini. Hampir semua kehidupan berbangsa bernegara nggak berubah kan ini. Kapolri biasa masih, Panglima masih, Jaksa Agung masih. Jadi sebenarnya kekuatan lama ini masih mengendalikan ini. Jadi saya anggap Slank, aku terima kasih lah lagu ini ada. Kekuatan apa yang Bang Budi maksud? Siapa mereka? Kekuatan lama yang mungkin terindikasi dengan Pupu Papa ini ya. Dan keluarga. Pupu Papa Republik. Republik Pupu Papa. Semacam ada penekanan ya? Iya, penekanan. Diulang. Diulang dan yang diulang ke arah yang negatif gitu loh. Bayangin aja Mas. Sakau kuasa, sakau narkoba, sakau berjudi. Waduh, sakau entah apa. Dan itu yang menarik ada pada nggak sopan juga kurang ajar. Apakah ini merujuk kepada beberapa tweet dari Pupu Papa yang menyerang pribadi Prabowo Subianto? Udah pasti Mas, ini lagu ini kan dibuat dari fakta. Kritik sosial yang dari basicnya dari fakta ya. Akun Pupu Papa terkonfirmasi menyerang Prabowo. Dan ini tengil lah itu namanya kan. Sok tahu apa namanya? Nggak sopan. Nggak sopan. Padahal sekolah juga nggak jelas, kira-kira gitu ya. Kira-kira akan berdampak apa nih lagu Republik Pupu Papa ini terhadap rakyat? Oh gini Mas, saya anggap lirik lagu ataupun puisi ataupun apalah namanya itu edukasi politik ya. Masyarakat sekarang harus disadarkan bahwa begini loh, situasi kemarin begini, ini faktanya begini. Dan yang kita dukung, yang kita percayakan, negara ini dipimpin oleh mereka dulu, hasilnya begini. Rakyat harus dikasih tahu Mas.
Ketika kita dengan tulus ikhlas mendukung, ternyata Bapak satu ini memikirkan keluarga dan kroninya, inilah hasilnya. Dipaksakan kan? Padahal dulu beliau mengatakan apa? Anak saya nggak tertarik politik. Kira-kira begitu. Kalau kita bicara kepada kekuatan lama lah ya. Saya Mas, dukung Jokowi dulu. Nggak ada kepentingan macam-macam saya. Saya percaya dia masuk gorong-gorong istilahnya. Wah ini orang baik. Bayangkan Bang TK pernah ngomong ke saya. Dan kawan-kawan Gemini ya. Taufik Kemas. Taufik Kemas. Bud, lu kenal kapan tuh Jokowi? Saya kaget kan. Ngerti bibit bobot nggak? Saya diam saya. Walaupun saya tahu beliau waktu itu dukung Pak Poke kan. Padahal Pak Poke itu sahabat saya loh Mas. Sahabat saya benar Pak Poke itu. Saya bikin acara dia datang kok. Saya pernah kasih ulos sama dia itu, ulos karo ya. Jadi waktu itu Bang TK ingatkan kita ya dengan caranya ya. Hati-hati. Ternyata Bang TK udah meninggal ternyata begini. Merasa berdosa juga sama Bang TK. Jadi waktu itu insting Bang TK sebagai politisi ulung, Woi, saya akui cap jempol dia. Kalau soal itu ya. meragukan bibit, bobot, dan bebet dari Jokowi. Pertanyaan dia sama kita cuma satu waktu itu. Kenal seperti apa? Kok mendukung berapi-api katanya? Nggak bisa jawab juga kita. Ya cuman karena kita percaya dan kepolosan beliau itu, kita percaya ini orang baik ya. Selama ini kita udah dipimpin oleh orang yang kita anggap qualified, ternyata ini. Kita mau figur yang baru kan, kira-kira alternatif seperti itu. Dan tidak berhenti kepada Pak Jokowi saja ternyata ya. Iya, ini Kan. kok jadi keluarga ya. Habis bapak, anak, tercucu lagi. Saya percaya Mas, rakyat kita hari ini hidup sulit. Masih gampang dibeli ini. Maaf nih, saya bukan meremehkan rakyat ya. Jangan-jangan nanti, saking sulitnya kehidupan ini, harapan sudah hampir pupus. Apa yang datang itu yang dimakan. Repot ini. Begitu nanti pas Pilpres 2029, dosa-dosa masa lalu orang atau track record orang lain nggak peduli, yang penting berapa yang datang itu, kira-kira gitu. Ini yang saya takutkan. Kalau sempat lagi kita jatuh ke lubang yang sama, habis kita. Dan kita sudah mulai kehilangan sosok atau figur politisi ulung seperti Bang Taufik Kemas ya. Yang instingnya memang sangat luar biasa ya. Iya, saya akui kalau insting politik Bang TK hebat. Dan itu sudah menjadi warning sebenarnya ya kepada Bang Budi dan kawan-kawan di Iya. PDIP, Iya, di Projo juga. iya. Waktu itu kan Bang TK itu melihat, terutama saya ya, punya pengalaman, dia ngomong, itu si Budi ngotot kali dukung Jokowi, ada apa? Kenal aja dia baru, kira-kira gitu. Tapi kan kita sebagai adik kan nakal kan. Bang TK bisa aja. Kan ini orangnya baik, gini. Ya udah terserah kalian. Ternyata begini. Oke. Bang Budi kan cukup dekat dengan Bang TK ya. Setelah Bang Budi tersadar gitu, masih sempat bertemu dengan Bang TK nggak untuk menyampaikan bener Bang gitu misalnya? Nggak lagi sempat sebelum dia sakit. Kan dia kan ke ND waktu itu kan. Habis ke ND ke Singapura. Dia meninggal di Singapura ya. Sebelumnya saya lupa acara apa. Saya di DPR atau apa waktu itu. Saya ketemu. Dia udah nggak terlalu ini sama saya. Gini-gini aja. Cuman, Bud, kau sombong kau ya. Sombong apa Bang? Nggak pernah kau datang ke Abang katanya. Aku kan nggak bisa juga sok-sok dekat ya. Kira-kira gitu. Tapi nggak terlalu spesifik. Dari sorotan matanya dia mengatakan kepada saya bahwa kalian salah. Tuh Bang TK saya inilah. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Bang TK? Saya masih percaya bahwa bebet, bobot, dan bibit itu masih berpengaruh terhadap pilihan kita kepada leader, kepada pemimpin. Nggak bisa. Di luar itu jangan dulu. Bibit, bebet, bobot. Itu penting, Mas. Latar belakang, asal-usul penting sekali. Negara ini begini besar dipertaruhkan dengan orang yang nggak jelas, mampus kita. Oh, ada kata Bang TK itu. Coba ngomong sama dia tuh apa itu geopolitik. Jangan-jangan dia nggak ngerti katanya. Oh itu saya ingat tuh. Iya memang geopolitik gimana mau ngerti ya. Gergaji kayu mungkin iya ngerti. Geopolitik gimana? Kira-kira gitu. Oke. Selain Bang Budi yang cukup dekat dengan Bang TK, yang pernah mengalami langsung Bang TK sempat mengingatkan ya, mewarning ya.
mengenai bibit bobot dan bebet dari Pak Jokowi. Ada Bang Panda juga ya? Oh, Bang Panda ya, Bang Panda. Dia mungkin lebih intensif ngomong sama Bang TK ya. Bang Panda, senior kita itu. Pernah diingatkan juga ya? Iya, pernah. Jadi sebenarnya Bang TK cukup banyak mengingatkan ya di circle PDIP ataupun sayap-sayapnya ya, Bang Bud ya? Iya, memang Bang TK ini punya posisi strategis ya. Dia kan sparring partner yang seimbang dengan Ibu Mega ya. Kadang-kadang dalam membuat keputusan Mbak Mega itu kan bisa bertanya ke Bang TK. Bang TK kasih masukan, walaupun keputusan tetap di Ibu Mega. Ini pasangan yang serasi sebenarnya menurut saya, secara politik dan kebijakan kenegaraan. Dan kita sebenarnya masih butuh sosok seperti itu ya? Oh, sangat. Walaupun kadang-kadang Bang TK saya pernah protes ya. Abang ngapain bikin 4 pilar? Masa Pancasila 4 pilar, saya bilang. Pancasila kan bukan pilar, Bang. Ada Budi diam aja, nanti tahu sendiri. Itu gaya Bang TK tuh saya suka itu. Iya. Saya protes dulu. Bang, ngapain 4 pilar? Pancasila kan bukan pilar. Udahlah, Bud, kau tenang aja, nanti paham sendiri. Ya udahlah, ketua. Iya. Dan setelah Ibu Mega memutuskan Jokowi, sempat ada informasi apa? Ada situasi apa yang Bang Budi sempat alami bersama Bang TK? Waktu itu udah nggak sempat. Cuman saya waktu itu dapat informasi bahwa Mbak Mega memilih Jokowi, salah satu adalah survei. Di situ saya lihat Mbak Mega udah mulai percaya survei. Kalau nggak salah waktu itu sekolah patah ya. Dengan Pak JK bikin survei, itu mungkin mereka menyerahkan ke Mbak Mega, meyakinkan Mbak Mega untuk memilih calon gubernur DKI dari PDIP itu ya Joko Widodo. Dengan Bang TK saya udah nggak ada komunikasi, dan waktu itu saya lebih kepada kegiatan-kegiatan lain. Kira-kira gitu Bang Marji. Iya, iya. Dan hingga akhir hayatnya Bang TK tetap ada pendiriannya ya? Ya. Pendiriannya terhadap sosok Jokowi? Ya. Oke, dan kembali ke Republik Fufu Papa. Artinya banyak pihak yang selama ini menjadi penyembah Jokowi sudah mulai tersadarkan, bahkan sudah mulai mengkritik gitu ya. Ada situasi apa sebenarnya yang Bang Budi lihat? Ya karena kita bisa lihat situasi hari ini. Coba lihat penanganan banjir Sumatera ya. Saya nggak melihat terlalu respon yang positif ya. Responsif ya maksudnya. Kok sepertinya manajemen krisis itu nggak tanggap gitu ya. Ya saya nggak tahu ya Pak Prabowo dengan Mas Gibran, pembagian peran mereka seperti apa. Sama seperti kemarin mengatakan bahwa helikopter sudah dikirim 50 biji. Nah ini kan orang kan bisa lihat di lapangan seperti apa. Kawan saya di Aceh Tengah, namanya Juliandri, hari ke-14 bencana itu makan aja enggak. Ada di grup loh dia ngomong sama saya tuh, di grup alumni Gemini. Enggak ada sentuhan makanan, obat, bahkan listrik aja belum hidup. Hari ke-14 dia masih ngomong begitu. Padahal ada pemimpin ngomong, besok Aceh udah terang semua. Nah, ini yang gini-gini loh. Gimana kita mau berharap lebih banyak? Kondisi-kondisi begini aja kita udah. Dan menterinya warisan Jokowi. Warisan Jokowi dan mungkin juga ya nggak punya kapasitas barangkali ya. Atau bagian dari Republik Fufu Papa ini? Bisa jadi. Bagi saya itu nggak ada kapasitas, sako kuasa, sako narkoba itu mungkin ada irisan ke sana semua kali. Gila kan? Bayangkan Mas, apa namanya, banjir Masinton apa? Tapanuli Tengah ya? Tapteng. Waduh. Itu sama Aceh, kalau menurut saya itu lebih berat daripada tsunami. Ini saya bertanya-tanya ya, kenapa nggak jadi bencana nasional? Ada apa sebenarnya? Kita patut bertanya, ada apa sih? Ketika pemerintah pusat mengatakan kita masih punya kemampuan sendiri, menurut Aceh aja sedih dengan rakyatnya yang nggak ketolong kan. Makanya dia buka pintu keluar untuk menerima bantuan. Bibit-bibit ini jangan anggap kecil loh Mas. Ini bibit-bibit ancaman NKRI. Yang dianaktirikan, ini kan bom waktu nih, meledak ini. Apalagi Aceh loh, namanya. Aceh ini kan,
punya peran strategis di Republik ini ketika mereka merasa tidak mendapat perlakuan yang sepadan. Hati-hati, Mas. Ini bertumpuk. Hati-hatilah pokoknya. Sejauh mana Republik Fufu Papa ini mempengaruhi situasi hari ini menurut Bang Budi? Iya, Republik Papua ini kan kalau udah identik dengan sako kuasa dan sako narkoba, sako judi, ya apa yang kita bisa harapkan? Kalau udah diidentikan seperti ini sesuai dengan lagu slang ini, kita mau berharap apa dari kepemimpinan seperti ini? Coba. Ya, cuman karena sebagian masih mendukung, ya silakan aja. Itu hak masing-masing lah ya. Saya melihat fakta di lapangan, nggak ada kemajuan, kemunduran yang ada. Udahlah, sadar aja lah. Kasihan negara ini. Masa dipimpin oleh orang yang nggak punya kapasitas, sako kuasa, sako narkoba, sako judi. Ngeri saya. Jadi ini warisan yang sangat berat bagi anak cucu kita. Maha berat malah, Mas. Kalau tadi ibarat jalan di tempat itu kan stuck ya. Mundur ini, Mas. Makanya, kalau udah tiba waktunya, meledak ini, Mas. Karena rakyat juga kan sudah punya hukumnya sendiri. Ketika udah nggak ada yang bisa dipercaya, hukum sosial di etika masyarakat kan berjalan terus. Ada arah ke sana, Bang Bud? Adalah. Nggak usah jauh-jauh Aceh. Jangan lihat Aceh itu hanya karena banjir atau tsunami kejadian kemarin mereka terima begitu aja. Ada benih-benih yang saya anggap ini laten ya. Potensi laten ini Aceh, Sumatera Utara, Sumbar. Kalau kita bicara Pilpres kemarin, Pak Prabowo kalah di situ ya. Aceh kalah ya. Sumbar kalah. Kalah ya, Sumbar. Anies yang menang. Hati-hati loh. Ini orang bisa tarik ke sana ini, eksplorasi ke sana. Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo terhadap Republik Fufu Papa ini? Ya kalau jadi beban, ya dia harus punya perhitungan sendiri. Ya kalau dia membiarkan dirinya dijangkiti oleh virus, ya lama-lama dia juga akan sakit. Kira-kira gitu, Mas. Menurut Bang Budi ini bahaya yang nyata bagi negeri ini. Bahaya laten dan nyata. Republik Fufu Papa ini. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh rakyat, Bang Budi? Ya kalau pada waktunya semua sudah nggak ada saluran ya, perubahan besar itu apa? Revolusi ya. Ya tentu tahapan kesannya itu ada semua. Makanya kita harapkan kondisi bangsa ini tidak baik-baik saja. Mohon Pak Prabowo dengan pemerintahannya untuk memenahi ini pelan-pelan. Tapi kalau ada hal-hal yang menurut dia harus diamputasi, ya silakan. Rakyat di belakang kok. Tuh. Sejauh mana kekuatan Republik Fufu Papa ini menurut Bang Budi? Oh, sangat kuat. Namanya juga Republik Bubu Papa pula. Kuat lah. Kalau nggak kuat, Mas, mereka juga kan hitung kekuatan dan mereka masih memegang kendali kalau menurut saya ya. Jangan marah yang lain. Masih itu. Saya paham lah. Kita ngomong gini juga pasti dia berhitung. Ah ini kapan waktunya nggak dikerjain ini pastilah. Ya tapi ya kita walau-walam aja. Gak ada masalah buat kita. Kendali apa nih Bang Bud? Kendali kekuasaan, kendali ekonomi, kendali kendali politik, hukum? kendali politik, hukum, ekonomi. Masih. Mereka masih menguasai? Oh masih. Masih mengendalikan? Masih. Kan di forum ini kan saya ngomong US. US itu meninggalkan beban ratusan triliun. Tapi Pak Prabowo bilang apa? Jangan berisik, jangan ribut, saya yang tanggung jawab. Ya sudah. Itu contohnya ya, itu ya, contoh kecil. Tapi sampai kapan?
Kan Pak Prabowo sering ngomong asing, apa segala ini kan. Ya tapi nggak berhenti di situ. Kemarin mesra-mesra juga kan dengan siapa? Pak Trump apa siapa? Kasihan itu Aceh itu. Sama Sumatera Barat tuh. Kan saudara saya banyak di situ, Mas. Saya tahu kondisi lapangan. Kenapa sih masih berdebat aja kita di pusat ini, soal jembatan pula dipersoalkan, soal baut mur lagi. Aduh. Orang udah nggak makan 2 minggu. Jadi pemimpin itu jangan cengeng lah. Republik Papua ini masih eksis dan masih bergerak. Oh masih. Mereka ini masih pegang kendali kekuatan yang tadi. Politik, ekonomi, hukum. Dan saya percaya mereka nggak tinggal diam. Dari agenda politik mereka masih berjalan. Hati-hati. Termasuk persiapan 2029. Oh itu udah pasti Mas. Kesana semua. Jadi Mas Marji, pemerintah sekarang di bawah Pak Prabowo harus lebih tanggap dalam melihat kondisi problematika bangsa hari ini. Ini situasi tidak baik-baik saja. Sangat tidak baik. Ya kan? Baru satu item aja ini. Belum soal hukum kan, pemberantasan korupsi, kita belum melihat ini terlalu ini ya. Baru kemarin 6,6 triliun hasil perampasan apa hutan apa segala itu kan baru-baru kecil itu. Yang lain mana? Ya mungkin Pak Prabowo dan timnya punya hitungan dan punya mekanisme ya. Tapi ya, substansinya saya mengatakan bahwa Pak Prabowo tolong baik-baiklah mewujudkan apa yang dikatakan Bapak. Dia mati secara terhormat untuk rakyat. Itu saya ini. Mati untuk rakyat adalah kehormatan bagi saya. Mari kita lihat. Menurut Bang Budi, Republik Papua ini membahayakan pemerintahan Prabowo juga? Ya mereka kan gerakan politiknya tuh pasti Mas punya agenda kan. Potensi laten itu ada. Udah kan? Apalagi 2029 mereka pasti akan mau berkuasa. Pasti itu. Tapi kan tadi menurut Bang Budi sudah mulai banyak juga rakyat yang tersadarkan. Insaf dan tobat. Iya tadi masih diam. Masih diam kan Mas? Belum berani juga banyak bicara. Saya malah bicara dianggap karena sakit hati loh. Apa urusannya sakit hati? Yang lain juga udah banyak yang sadar, tapi nggak bicara. Kenapa mereka? Ya mungkin Diam. berhitung soal resiko, kedua soal untung rugi, bisa aja Mas. Tapi kan kita nggak bisa berdiam diri dan melihat situasi tidak benar dan tidak beres, kita hanya diam. Kalau saya kan orangnya, apa ya, gatelan kali namanya ya. Gitu. Saya ngomong, walaupun banyak yang mengingatkan saya, hati-hati, ya silakan aja. Saya tahu saya mau mulai dikerjain Mas. Saya tahu Mas Marji, tahu saya. Apakah rakyat akan gampang terbuai juga? Oh, ini begini Mas ya, mohon maaf ini, rakyat kita ini memang kehidupan sangat sulit. Mereka itu secara ekonomi sulit ya. Secara politik kebanyakan belum teredukasi. Literasi masih minim. Situasi juga nggak kondusif bagi yang berusaha kecil, yang menengah. Ini semua terakumulasi sehingga kadang-kadang mereka untuk menyelamatkan situasi dan dirinya, mereka melakukan yang sebenarnya nggak sesuai dengan nurani mereka. Itu situasinya. Kepepet. Ya terpaksa lah ya, kira-kira gitu. Nah, kalau menurut saya, sesuai dengan lagu ini, basic kita lagu ini ya. Bayangin Mas, negeri stunting dan kurang gizi. Sementara di sana kita tahu tambang batu bara mereka banyak, hutan mereka banyak, nikel mereka banyak. Tapi stunting tinggi. Gila nggak? Apa Pak Prabowo masih berdiam diri dengan soal-soal ini? Itulah Mas. Pada sok tahu dan juga belagu. Kita langsung menghubungkan dengan figur tertentu ya.
itu. Mau marah sama saya ya nggak apa-apa. Ini lagu slang kok. Jadi ini Ya? mengarah kepada figur tertentu ya. Iya, terus Ini apa keywordnya clear sekali ya. iya sepertinya clear Mas. Dan gini Mas, ketika ada orang ngomong saya, jelek kau katanya kan, saya marah. Ya kalau saya ganteng kan saya nggak marah. Ketika saya marah, berarti saya jelek dong. Ya ngapain mereka marah kalau nggak merasa? Kira-kira gitu Mas. Pendukung Fufu Fafa. Ya kira-kira gitu kan. Tapi ini negara dalam negara nggak Republik Fufu Fafa ini? Ya bayangin aja Mas. Kalau negara dalam negara kan, Pak Sapri ngomong loh. Sebelum lagu ini keluar kan udah ngomong. Nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Sapri Samsudin loh yang ngomong. Kurang apa lagi seorang Menhan ngomong begitu. Berarti secara fakta politik ada dong. Kalau nggak mungkin beliau ngomong bullshit kan. Kurang masih yakin Mas Marji. Pak Sapri itu Menhan loh Mas, tentara. Kalau nggak by data dan valid gitu, nggak mungkin dia menyampaikan itu. Pasti. Ayo, apa coba? Kurang apa lagi Mas? Pak Sapri bilang jangan ada negara dalam negara. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin ngomong gitu. Terkonfirmasi. Hari-hari inilah ya, Slank sudah menyampaikan pesan yang jelas ya. Ya. Dari kelompok musik yang sebelumnya menjadi penyembah Jokowi, kemudian sekarang tampil mengeluarkan lagu dengan lirik yang sangat keras dan clear. Republik Fufu Papa. Republik Fufu Papa. Iya. Dan Bang Budi bersama, mungkin ada berapa orang gitu dulu penyembah Jokowi yang sudah sadar? Berapa orang? Banyak Mas. Cuman Berapa banyak? Ya, udah ribuan kali. Cuman nggak ngomong. Enggak, maksudnya yang sudah sadar, yang sudah insaf. Ya, udah ribuan lah. Cuman kan nggak dipanggil Mas Marji aja. Dan mungkin nggak berani ngomong seperti ini. Bisa jadi. Makanya saya terima kasih. Slank mengeluarkan lagu ini dengan basic data sosial politik yang kuat. Nggak sembarangan ini lagu. Iya dong. Slank kan punya reputasi, Slank. Oke. Jadi ini clear and loud ya? Ya. Oke. Bang Budi, terima kasih. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Budianto Tarigan, Wakil Ketua Umum Projo periode 2014-2019 terkait grup musik Slank yang juga dikenal sebagai grup musik penyembah Jokowi dulu ya, yang hari ini ternyata sudah tersadarkan, sama seperti Bang Budianto Tarigan ya. Dan Slank mengeluarkan atau merilis sebuah single dengan judul Republik Fufu Fafa. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Marji. Bang Budi, terima kasih. Terima kasih.